Halo, selamat pagi semua pecinta Monstera. Hari ini kita bakal reporting Monstera yang cakep ini. Terahnya menor banget. Ini kecil-kecil cabai rawit. Beberapa waktu yang lalu itu motif kayak gini sempat heboh di Indonesia ya, disebut dengan White Tiger. Sempat ada yang jual lebih mahal daripada Monstera variegata biasa. Nah, ini batang pendek ya. Batang pendek itu biasanya deliciosa. Kalau Borsigiana kan batangnya yang panjang-panjang itu di antara daunnya. Kalau ini yang deliciosa. Ya kayak Monjo biasanya lah. Oke, lalu kenapa kita repotting tanaman ini? Kapan sih kita tuh harus repotting suatu tanaman? Repotting itu dilakukan ketika tanaman itu terasa sudah terlalu sempit di pot yang kecil ya, atau pot tertentu. Jadi akarnya udah penuh dan udah penuh kayak gini. Jadi kayak udah terlalu sempit gitu, itu waktunya kita repotting. Nah, dalam kasus ini kita repotting karena emang ini udah tumbuh beberapa akar angin. Dua akar angin, dan kayaknya emang harus kita turus, cepet-cepet pasang turus. Soalnya kalau kita telat ngasih turus, daunnya nanti bakalan mengecil ya ke atas. Tapi ini daunnya masih besar, jadi harus segera kita kasih turus biar daunnya enggak mengecil kayak gitu. Jadi semua tanaman rata-rata kalau telat turus pasti daunnya mengecil ya. Semua philodendron, syngonium, monstera dan lain-lain tuh kalau udah ada akar angin gini langsung cepat-cepat dikasih turus. Untuk fungsi turus udah kita jelasin ya kemarin di video yang cara memperbesar daun janda bolong. Ya salah satunya emang buat menopang si tanaman ini agar nutrisinya itu fokus ke pertumbuhan daun gitu. Soalnya kalau nggak dikasih turus, nutrisinya akan fokus ke penguatan batang untuk menguatkan tanaman ini kayak gitu. Nah, turus yang kita gunakan kali ini adalah turus lumut. Kenapa turus lumut? Karena lumut itu bagus untuk menyimpan kelembapan. Jadi kalau turus itu kan nggak di dalam pot ya, letaknya itu di atas. Jadi dia itu sering kena angin, terus kena sinar matahari, jadi dia tuh sering cepat kering kayak gitu. Karena turus itu cepat kering, maka kita pilih media yang menahan kelembapan lama, yaitu lumut ini. Ya biasanya untuk tanaman-tanaman kesayangan lah ya, favorit kalian yang pengen cepet tumbuh dan pengen cepet daunnya besar, ya kasih yang turus yang bagus lah ya. Sebenarnya ada beberapa jenis-jenis turus. Kalau kalian lihat di video sebelumnya itu, ketika saya video di greenhouse itu pasti kalian lihat ada beberapa jenis turus. Salah satunya ya turus fiber yang belakangnya fiber itu. Turus fiber itu juga bagus ya, karena belakangnya itu kan plastik ya, jadi dia menyimpan kelembapannya itu lebih lama. Kayak indukannya si Monstera variegata ini itu turusnya fiber, dia beberapa daun ke atas saja sudah langsung gede banget kayak gitu. Nah, ini kita pakai turus lumut yang seperti ini karena adanya lagi yang seperti ini, gak apa-apa, kita pakai aja yang ada. Oke, untuk media kita masih pakai media yang lama. Ini media yang lama ya. Untuk media itu sebenarnya cocok-cocokan ya, atau selera ya. Ya cocok-cocokan di daerah kalian lah sama tipikal penyiraman kalian. Sebenarnya di sini sekam mentah, sekam bakar itu bagus ya. Tapi ya untuk tanaman-tanaman kesayangan kalian ya, kalau di sini untuk tanaman kesayangan ya kasih yang agak premium gitulah. Ini medianya poros banget ini, poros dan bisa menyimpan kelembapan kayak gitu. Ini ada perlite, kemudian andam, terus pine bark, terus ada arang juga, terus bahan-bahan lain kayak gitu yang menopang
nutrisi serta kelembapannya. Bagusnya media kayak gini tuh kan dia tuh dalam pot tuh berongga gitu loh. Ada pine bark, arang serta perlite. Itu kan fungsinya salah satunya untuk menciptakan rongga agar sirkulasi udara di dalam pot atau kebutuhan oksigen akar itu terpenuhi seperti itu. Jadi untuk tanaman-tanaman aroid emang agak sedikit riskan ya masalah media itu ya. Jadi dia itu nggak suka yang terlalu becek banget kayak gitu, padat banget. Jadi buat akarnya itu bakalan busuk. Dia suka yang berongga dan ada unsur oksigennya. Nah, untuk penanganan akar busuk itu di sini besok kita bakal bahas juga di video selanjutnya. Soalnya di sini udah sering banget akar busuk itu kita treatment dan berhasil ya, nanti kita bakalan share kayak gitu. Soalnya kalau busuk itu lama-lama tanamannya bisa mati ya, nyebar gitu, jadi harus segera di treatment. Oke, langsung aja kita repotting. Paling nanti ini kita isi sedikit, terus kita tumpangin aja ke potnya. Nanti rencananya batangnya yang udah berakar angin itu mendekat lah ya ke turus biar cepat merambat gitu. Ini sebenarnya kalau mau dipisah juga udah bisa dari bonggol lamanya, karena bonggol lamanya ini masih banyak ruasnya ya, masih banyak titik tumbuhnya. Jadi kalau tanaman barunya ini kita pisah, jadi bonggol lamanya bisa tumbuh tanaman baru juga. Tanaman barunya juga udah aman, akarnya udah masuk metan, udah ada 2 akar angin yang siap merambat ke turus. Jadi udah aman banget kalau mau di cutting atau dipisah dari bonggol lamanya. Tapi nggak usah dulu lah ya. Nah, biasanya kalau kita repotting itu sambil cek-cek ya, apakah ada yang busuk, ada akar yang busuk atau ada jamur atau apapun itu, biar kita bisa antisipasi lebih awal ya, sebelum busuknya itu menyebar gitu. Jadi kita tuh dalam merawat tanaman tuh juga harus peka ya sama perubahan tanaman ya, kayak oh ini tanamanku daunnya kuning, itu kenapa, terus pucuk daunnya itu kering, itu kenapa. Jadi kalau kita peka itu bisa diantisipasi lebih awal, jadi nggak nyampe akibatnya itu fatal kayak gitulah. Soalnya kalau telat antisipasi bisa akibatnya sampai tumbuhannya tuh mati. Oke, ini langsung aja, nggak usah kita urai, nanti langsung ditumpuk aja. Oke, ini kita udah pindah ke pot yang baru, hasilnya cakep banget. Antara pot, tanaman, dan turus proporsional banget. Besar pot, besar tanaman, serta panjang turus pas banget. Nanti kalau tanamannya bisa sampai atas, kita tambah turusnya kayak gitu. Jadi dalam repotting itu kita juga perhatikan ya, kayak besar potnya itu kita nggak bisa langsung loncat dari pot yang kecil banget terus habis itu ke besar banget. Harus dikira-kira lah yang pot yang pas seperti apa, karena pot yang terlalu besar juga nggak bagus buat pertumbuhan tanaman ya. Oke, jadi kalau kalian niatnya mau di cutting suatu saat, itu nanti bagusnya itu akarnya tuh kalian konde itu kayak dicangkok gitu. Jadi akar anginnya itu nanti dikasih pancingan media dicangkok gitu, supaya nanti ketika kalian cutting itu akarnya itu nggak stres. Jadi dia udah jadi akar aktif di dalam kondenya itu atau cangkokannya. Jadi kalian tinggal potong, tinggal pindah ke media yang baru dan langsung tumbuh kayak gitu. Ya, contohnya kayak Monstera Castellanum variegata ini, coraknya menor banget. Ini niatnya langsung kita cutting, jadi langsung kita kasih konde atau kita cangkok biar nanti akarnya langsung aktif. Saya sukanya pakai ini ya, plastik warp, jadi dia soalnya lentur, nempel, jadi langsung bisa diikat gitu. Jadi nanti tumbuh ke atas lagi, nanti kita konde lagi, jadi tinggal cacah-cacah aja perluasnya dan akarnya sudah aktif kayak gitu.
Ini variegatanya menor banget ya. Ini juga salah satu jenis monstera. Saya suka banget karena emang daunnya tuh berkarakter banget, kuat dan bertekstur ya. Nah, ini contoh turus yang kita bicarain tadi ya, turus yang pakai fiber, mica fiber, karena dia belakangnya tertutup gini, jadi dia bisa menyimpan kelembapan itu lebih lama daripada turus yang biasa. Ini menghasilkan daun yang gede banget ya, melompat jauh dari daun sebelumnya. Daun sebelumnya seperti ini, dimakan ulat ini, kayak gini lah. Nah, ini sekarang daun terbarunya gede banget, melompat jauh. Ini kita pakai metode kita kemarin ya, yang udah kita upload di video sebelumnya tentang cara memperbesar daun janda bolong, dan itu ternyata work di Philodendron verrucosum. Di sini udah kita coba ke beberapa tanaman, work juga di Melanocrasum, kemudian di Glorious, kemudian di janda bolong juga work ya. Jadi ini tidak lepas dari peran turusnya juga ya, yang memberi penopang untuk batangnya sehingga dia fokus ke nutrisi pembesaran daun, juga memberikan nutrisi agar tanaman tuh sehat kayak gitu. Nih perbandingannya, lihat dari daun pertama kemudian langsung ke 3 daun setelahnya lah langsung gede kayak gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini bincang-bincang santai kita menemani pagi hari reporting Monstera variegata dan beberapa penjelasan tentang turus ya. Bagi yang mau tanya silahkan komen-komen aja ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja di komentar. Soalnya saya juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar kayak gitu. Intinya dalam hobi bertanam ini adalah silaturahmi gitu. Jadi kita bisa kenal plant lover dari segala penjuru dunia. Nah, itu selain hobi, selain bisnis, kita juga bisa silaturahmi, cari teman baru dan lain-lain. Oke, jangan lupa di subscribe channelnya biar nggak ketinggalan video baru, di share kalau bisa ke teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.